Nah, mereka mikirnya Mbah Sanusi pasti nggak selamat karena sudah benar-benar ditembak oleh tentara Belanda. Tapi alhamdulillahnya peluru itu kayak nggak mempan. Tubuhnya itu sama sekali nggak tergores sedikit pun. Justru setelah ditembak itulah Mbah Sanusi ini langsung nyerang balik. Begitu beliau masuk ke dalam Ka'bah, pemandangan yang dilihat Mbah Darmo ini bukan ruangan sempit di dalam Ka'bah atau tembok-tembok batu, bukan. Mbah Darmo ini melihat ada hamparan padang rumput yang luas banget, kayak nggak ada ujungnya. Dan warnanya semuanya itu hijau tua. Begitu melewati gapura itu, beliau kaget setengah mati. Ternyata keramaian yang beliau lihat dari jauh itu bukan manusia. Tiba-tiba pakaian beliau, yang pakaiannya ini pakaian guru, itu berubah jadi busana dalang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anto yang asalnya dari Boyolali. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan teman-teman dengar sebentar lagi ini adalah sebuah kisah yang terlalu seru untuk dianggap nyata, tapi terlalu detail untuk dianggap rekayasa. Dan dalam cerita ini nanti teman-teman, kalian nanti akan mendengar cerita dari mulai kisah tentang orang yang nggak mempan ditembak senjata penjajah, dan juga perjalanan menembus dimensi waktu ketika di Mekah, dan juga pertarungan santet antara suami dan istri yang menghancurkan logika. Dan sekilas cerita ini mungkin akan terdengar fiksi, tapi bagi Mas Anto, narasumber kami dan juga keluarganya, ini adalah warisan sejarah yang benar-benar terjadi. Jadi kami minta pada teman-teman, jangan buru-buru menghakimi dengan logika zaman sekarang. Dengarkan dulu cerita ini dari awal sampai akhir, karena terkadang kenyataan itu memang jauh lebih gila daripada cerita karangan manapun. Dan beberapa cerita di Kembara Sunyi itu memang ada beberapa yang terlihat nggak masuk akal, di luar nalar. Tapi disitulah kami justru mengajak teman-teman untuk sejenak melepaskan kacamata logika modern kita, dan kami yakinkan bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Ini adalah perjalanan hidup leluhur dari narasumber kita, yaitu Mas Anto. Dan cerita ini adalah sebuah bukti bahwa di masa lalu, batas antara dunia manusia dan dunia gaib itu sangat tipis. Dan ingat teman-teman, hanya karena kita nggak pernah mengalaminya, bukan berarti hal itu nggak pernah terjadi. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang dia ini ingin membagikan kisah sejarah kelamnya sekaligus perjalanan spiritual dari para leluhurnya. Dan cerita ini dibagikan oleh Mas Anto. Cerita ini dimulai dari kakek buyutnya Mas Anto dari jalur ibunya. Nah, namanya adalah Mbah Sanusi. Mbah Sanusi ini hidup di era yang benar-benar sulit, yaitu di era penjajahan Belanda. Di masa-masa itu, suasana desa ini benar-benar mencekam. Di situ nggak ada listrik, jalanan juga masih tanah, dan di mana-mana itu
banyak tentara Belanda ini yang patroli. Nah, konon menurut cerita yang didengar narasumber dari kakeknya yang bernama Mbah Darmo Somito, Mbah Sanusi ini itu bukan orang sembarangan. Nah, ayahnya Mbah Sanusi waktu itu dikenal sebagai seorang jawara yang paling berani melawan kolonial di daerah sana. Dan keberanian ini akhirnya menurun ke Mbah Sanusi. Mbah Sanusi ini dulunya berguru di Tebu Ireng. Beliau menjadi salah satu santri di sana. Jadi selain punya fisik yang kuat, beliau itu juga punya bekal ilmu agama dan juga ilmu bela diri yang mumpuni. Terus ada satu kejadian yang membuat nama Mbah Sanusi ini semakin melambung tinggi di kalangan warga, bahkan sampai ke telinga pemerintah Belanda waktu itu. Jadi ceritanya waktu itu Mbah Sanusi ini dengan nekat dan juga dengan terang-terangan menantang sekelompok tentara Belanda. Jumlahnya waktu itu ada sekitar 4 orang tentara Belanda. Nah, kalau orang biasa, ini pasti mereka sudah lari ketakutan kalau ketika melihat orang-orang dengan seragam loreng, apalagi mereka ini orang Belanda, dan mereka juga membawa senapan laras panjang. Tapi Mbah Sanusi ini beda. Dia malah maju, dan benar ketika itu tentara Belanda ini langsung menembak ke arah Mbah Sanusi. Warga yang waktu itu ngelihat, mereka sempat ngintip dari bilik bambu rumah mereka. Mereka itu sudah pasrah, mereka sudah membayangkan Mbah Sanusi ini pasti. Nah, mereka mikirnya Mbah Sanusi pasti nggak selamat, karena sudah benar-benar ditembak oleh tentara Belanda. Tapi alhamdulillahnya, peluru itu kayak nggak mempan. Jadi pada akhirnya Mbah Sanusi ini nggak kenapa-napa. Tubuhnya itu sama sekali nggak tergores sedikit pun. Justru setelah ditembak itulah, Mbah Sanusi ini langsung nyerang balik. Jadi dengan kondisi tangan kosong itu, 4 tentara Belanda itu dihajar habis-habisan. Kaki dan tangan mereka itu dipatahkan oleh Mbah Sanusi, sampai orang-orang yang berada di dalam rumah yang ngelihat kejadian ini, itu mereka sampai mendengar suara tulang yang patah. Itu kedengeran, krak. Nah, singkatnya, 4 tentara ini pun terkapar. Dan gara-gara kejadian itu, Mbah Sanusi ini jadi disegani. Bahkan pihak pemerintah Belanda pun mikir 2 kali kalau mau macam-macam sama beliau. Akhirnya, banyak warga desa tetangga ini yang datang ke Mbah Sanusi. Ya, di situ mereka minta perlindungan. Mereka merasa aman kalau ada di dekat Mbah Sanusi. Dan singkat cerita, di desa yang beliau lindungi itu, Mbah Sanusi akhirnya ketemu jodohnya. Beliau menikah dengan seorang perempuan desa setempat yang bernama Mbah Tukira. Dan dari pernikahan ini, lahirlah anak-anak beliau, yang salah satunya adalah kakek dari narasumber kita ini, yaitu namanya Mbah Darmo Somito. Dan waktu pun berjalan, Mbah Sanusi ini akhirnya meninggal dunia, dan perjuangan melawan penjajah ini nggak berhenti, tapi kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu si Mbah Darmo Somito ini. Nah, di sini ada perbedaan karakter yang sangat mencolok sekali. Kalau dulu ketika Mbah Sanusi masih hidup, Mbah Sanusi ini dulu ngelawannya itu selalu fisik. Dan dia selalu terang-terangan, jotos-jotosan beneran. Tapi kalau Mbah Darmo ini beda. Watak dan karakternya itu lain. Mbah Darmo ini beliau lebih suka main belakang. Artinya beliau itu lebih seneng banget menggunakan cara-cara mistis. Beliau memanfaatkan ilmu warisan leluhur dan juga hasil dari lelaku tirakat beliau sendiri. Dan salah satu cara Mbah Darmo untuk melawan penjajah Belanda itu unik. Beliau ini punya kebiasaan ngambil tanah kuburan. Jadi tanah kuburan itu beliau ambil, terus beliau tirakati. Entah gimana cara tirakatnya dan nggak tahu juga apa doa-doanya. Yang jelas tanah kuburan itu sudah dikasih isian. Nah, caranya tanah kuburan yang sudah ditirakati itu dibawalah oleh Mbah Darmo menuju ke area markas penjajah Belanda. Nah, di situ tanah kuburan yang sudah didoa-doakan ini itu disebar mengelilingi markas Belanda. Nah, efeknya waktu itu luar biasa. Nggak lama setelah tanah kuburan ini disebar, ini para tentara Belanda yang jaga waktu itu langsung ngantuk. Jadi mereka langsung tidur lelap, benar-benar kayak orang yang pingsan massal. Nah, pas mereka sudah tidur pules itulah Mbah Darmo beraksi. Beliau langsung masuk ke markas, menyergap mereka semua dan menghabisi mereka satu persatu tanpa suara. Jadi mereka mainnya senyap. Nah, inilah cara mainnya Mbah Darmo. Senyap tapi mematikan. Dan zaman pun berganti ketika penjajah Belanda sudah mulai pergi, masuklah orang-orang Jepang. Pada saat
Jepang masuk, Mbah Darmo ini posisinya itu masih terbilang muda. Badannya masih besar dan kondisi badannya itu masih tegap. Dan perawakannya itu memang meyakinkan. Ditambah lagi, beliau memang sudah terkenal sebagai orang sakti di kampung itu. Nah, rupanya pihak Jepang ini mencium potensi tersebut. Mereka akhirnya mendekati Mbah Darmo. Pihak Jepang waktu itu menawari Mbah Darmo untuk jadi centengnya Jepang. Ya, istilahnya beliau ini jadikan keamanan lokal buat Jepang. Apalagi Jepang itu selalu gembar-gembor kalau mereka ini saudara tuanya Indonesia. Dan ini bukan sekedar panggilan akrab, melainkan ada strategi psikologis dan juga politik yang dirancang dengan sangat matang sekali oleh Jepang waktu itu. Dan inilah, propaganda inilah yang selalu digembar-gemborkan oleh Jepang. Selain itu, Jepang selalu punya narasi propaganda yang paling kuat. Salah satunya itu adalah mereka selalu bilang kalau orang Jepang dan orang Indonesia itu memiliki kemiripan fisik. Kulitnya hampir sama, rambutnya, matanya, dibandingkan dengan orang Eropa. Dan propaganda Jepang ini itu sering menyebutkan juga bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dan Jepang itu berasal dari rumpun yang sama. Sehingga secara darah mereka itu bersaudara. Nah, karena itulah Mbah Darmo ini sempat mikir panjang. Beliau tahu kalau ini hanya propaganda Jepang. Tapi untungnya Mbah Darmo ini beliau itu pintar untuk negosiasi. Beliau setuju jadi centengnya Jepang, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan syaratnya itu tegas. Bahwa di situ pihak Jepang nggak boleh jalan atau nggak boleh patroli sembarangan di wilayah kekuasaannya Mbah Darmo. Mbah Darmo ini sebenarnya nggak mau kalau warga di wilayahnya itu diganggu atau ditindas oleh pemerintahan Jepang. Nah, selain itu, Mbah Darmo juga minta satu permintaan khusus. Beliau ini harus minta satu pedang katana milik petinggi Jepang di sana. Nah, anehnya waktu itu syarat ini itu langsung dipenuhi oleh Jepang. Mungkin waktu itu Jepang juga segan sama Mbah Darmo. Akhirnya kesepakatan ini pun terjadi. Mbah Darmo mau menerima tawaran itu karena satu alasan yang mulia sebenarnya. Ya, beliau berharap supaya penduduk di wilayahnya itu aman, nggak diperlakukan kasar seperti Romusa. Dan benar, pedang katana pemberian petinggi Jepang itu benar-benar diserahkan kepada Mbah Darmo dan sampai sekarang masih ada. Sampai cerita ini kami ceritakan, katana itu masih tersimpan rapi di salah satu rumah cucunya Mbah Darmo. Dan ini kemudian jadi bukti sejarah bisu dari kisah ini. Dan gak lama setelah itu, singkatnya, Jepang ini menyerah dan kemudian mereka pulang kembali dan Indonesia pun merdeka. Nah, di masa-masa tenang itulah Mbah Darmo kemudian menikah dengan perempuan dari kampungnya sendiri yang bernama Mbah Samina. Dan dari pernikahan dengan Mbah Samina inilah mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya seorang perempuan namanya Bu Romlah. Bu Romlah ini adalah ibu kandung dari Mas Anto. Dan setelah menikah dan juga punya anak, kehidupan Mbah Darmo sebenarnya mapan. Beliau tetap jadi orang yang disegani di kampungnya. Tapi namanya manusia ada masa-masa khilafnya. Ya mungkin karena merasa sakti, mereka nggak ada yang berani melawan. Mbah Darmo mulai salah jalan di situ. Dan di fase ini Mbah Darmo itu punya hobi baru yang nggak benar. Yaitu beliau ini mulai doyan main judi. Jadi disitulah Mbah Darmo ini sering main judi dadu koprok namanya. Dan kebiasaan ini dilakukan bareng adiknya sendiri. Dan kalau pas berangkat judi itu Mbah Darmo selalu membawa kuda kesayangannya. Kuda ini pun juga punya nama. Namanya itu Mbawor. Nah, ada satu tanda yang unik. Kalau si Mbawor ini pulang sendiri ke rumah tanpa tuannya, Mbak Putri atau istrinya Mbah Darmo ini itu pasti langsung pasti langsung tahu. Wah, ini bapak kalah judi. Nah, Mbak Putri itu sampai bisa menebak seperti itu. Jadi kuda ini itu kayak ngasih kode kalau tuannya lagi kacau. Dan yang lebih parahnya lagi, kelakuan Mbah Darmo kalau pas dia ini kalah judi itu benar-benar nekat dan brutal. Di masa-masa itu di tempat judi ini kan penerangannya itu minim. Biasanya ya cuma pakai lampu senter atau pakai lampu Petromax. Nah, begitu Mbah Darmo ini kalah dan uangnya habis, dia bakal bikin onar di situ. Lampu senter yang jadi penerangan utama itu dimatikan sama dia. Dan di kondisi gelap itulah Mbah Darmo sama adiknya ini menghajar semua orang yang ada di situ. Orang-orang dipukuli, ditendang, sampai babak belur semua. Dan setelah orang-orang ini kelengar,
uang taruhan yang ada di meja judi itu diambil lagi sama Mbah Darmo, dibawa kabur. Terus mereka lari masuk ke hutan supaya nggak dikejar oleh massa. Jadi ibaratnya mereka ini sudah kalah, terus ngerusuh, ngerampok juga. Nah, itulah masa-masa kelamnya Mbah Darmo. Dan singkatnya, zaman ini kemudian berubah lagi. Mbah Darmo jadi insaf dari judinya dan diangkat menjadi kepercayaan Pak Lurah. Nah, waktu itu beliau dikasih wewenang untuk ngurusi tanah di kampung. Akhirnya Mbah Darmo jadi tuan tanah. Sawahnya luas, kebunnya juga banyak, hidupnya semakin makmur di situ. Tapi hidayah itu kadang datangnya itu lewat cara yang keras memang. Dan ini yang dialami Mbah Darmo. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa, pada satu malam, Mbah Darmo ini lagi melakukan tirakatnya. Beliau meditasi di sebuah tanah lapang yang luas, punya beliau sendiri. Suasana waktu itu sepi banget, lokasi di sekitarnya juga gelap. Nah, tiba-tiba di tengah kekusukan tirakatnya itu, Mbah Darmo ini didatengin sosok gaib. Begitu sosok ini mendekat, Mbah Darmo kaget. Karena wajah dari sosok yang mendatangi Mbah Darmo itu ternyata persis sama almarhum ayahnya, yaitu Mbah Sanusi. Dan tanpa ngomong apa-apa, sosok yang menyerupai Mbah Sanusi ini langsung menghajar Mbah Darmo. Di situ Mbah Darmo dipukul, ditendang, bahkan sampai dibanting. Dan Mbah Darmo yang terkenal sakti itu, malam itu nggak berkutik sama sekali. Dia dihajar habis-habisan oleh sosok gaib yang menyerupai Mbah Sanusi. Mbah Darmo waktu itu sudah berusaha melawan. Beliau sudah mengeluarkan ajian-ajiannya, tapi percuma. Nggak ada efeknya sama sekali. Beliau tetap kalah telak. Jadi waktu itu rasanya ini badan sakit semua, remuk. Dan setelah Mbah Darmo terkapar nggak berdaya itulah, sosok tersebut ini akhirnya ngomong. Sosok ini sempat ngomong ke Mbah Darmo, dia bilang, "Kowe kudu budal nang Mekah, tobato nang kono. Nek ora aku bakal balik maneh, tak gowo kowe, tak siksa entek-entekan." Jadi artinya sosok gaib yang menyerupai Mbah Sanusi ini ngomong ke Mbah Darmo, "Kamu harus berangkat ke Mekah. Tobatlah kamu di sana. Kalau enggak, aku akan balik lagi ke sini, tak bawa kamu, tak siksa kamu." Nah, ancaman ini bukan main-main. Mbah Darmo waktu itu merasakan ketakutan yang luar biasa sekali, terus tiba-tiba beliau itu ada rasa yang takut mati. Dan beliau itu ada rasa takut disiksa. Dan itu benar-benar menghantui pikirannya terus. Sampai pada akhirnya dengan terpaksa, Mbah Darmo ini memutuskan untuk naik haji. Dan memang awalnya dengan terpaksa beliau ini pergi hajinya itu karena dia takut disiksa sama sosok gaib ini. Nah, waktu itu beliau ngajak istri dan juga adiknya. Waktu itu belum ada pesawat komersil seperti sekarang, jadi mereka berangkatnya itu naik kapal dari Tanjung Priok. Nah, perjalanan haji waktu itu lama sekali, berbulan-bulan mereka di tengah laut, tapi jujur, pada waktu mereka berangkat itu, niat Mbah Darmo ini belum 100% lurus. Jadi, beliau ini belum niat benar-benar berangkat haji. Dalam hati kecilnya waktu itu, beliau sempat ngomong, "Aku naik haji ini, ya karena takut diancam sama bapak, diancam sama sosok gaib yang menyerupai bapaknya itu. Tapi ya, sekalianlah aku mau cari harta sebanyak-banyaknya di sana." Jadi otak bisnis dan juga duniawinya itu masih jalan. Dan benar, sesampainya di Tanah Suci, di Mekah sana, Mbah Darmo itu beneran. Beliau langsung cari peluang kerja. Jadi di situ beliau nggak fokus ibadah dulu, tapi beliau ini malah mikir gimana caranya supaya bisa dapat duit di sini. Beliau akhirnya berinisiatif jadi kuli panggul. Jadi jasa yang beliau tawarkan adalah memanggul jemaah haji yang sudah tua misalnya atau kondisinya sakit. Dan beliau ini digendong mendekat sampai ke Ka'bah supaya bisa mencium Hajar Aswad. Dan ini diuangkan. Jadi dari dulu itu sudah ada. Nah, karena Mbah Darmo ini badannya kuat dan besar, kerjaan itu enteng bagi beliau. Awalnya kerjaan itu lancar, duitnya juga lumayan banyak, dan beliau makin semangat kerjanya, dan dia semakin lupa juga sama tujuan tobatnya. Sampai pada suatu hari, Mbah Darmo itu dapat pelanggan seorang laki-laki. Perawakannya itu kayak orang Asia, kulitnya bersih. Mbah Darmo menggendong orang ini di pundak dan langsung menerobos kerumunan jamaah yang lagi tawaf waktu itu. Nah, ketika sudah mendekat dengan pintu Ka'bah, tiba-tiba ada kejadian ganjil yang terjadi di sini. Jadi orang yang digendong Mbah Darmo ini itu tiba-tiba lompat. Tapi lompatnya itu nggak wajar sama sekali, nggak masuk akal. Dia ini lompat, tapi kayak terbang melayang dan langsung masuk menembus ke dalam Ka'bah. Nah,
benar-benar masuk ke dalam Ka'bah. Mbah Darmo waktu itu sempat bengong. Dia sempat bengong ngelihat kejadian itu beberapa saat, belum sempat otaknya ini mencerna apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Tiba-tiba ada dua sosok misterius yang langsung narik tangannya Mbah Darmo. Jadi dua sosok ini tuh pakai jubah hijau tua. Mereka ini laki-laki semua, wajahnya ganteng bersih. Dan anehnya mereka ini pas ngomong ke Mbah Darmo itu ngomongnya pakai bahasa Jawa halus, pakai kromo inggil. Jadi mereka berdua itu ngomong ke Mbah Darmo, "Monggo Pak, sampun ditenggo. Silakan Pak, sudah ditunggu." Mbah Darmo waktu itu makin bingung, lah kok iso basa Jawa? Nah mereka ini kan wajah-wajah orang Arab. Apalagi kan ini di Arab, ini di Mekah, persis di depan Ka'bah, lah kok ngomongnya bahasa Jawa? Singkatnya waktu itu Mbah Darmo dibawa masuk ke dalam Ka'bah oleh dua orang itu. Dan yang terjadi, itu benar-benar membuat Mbah Darmo tercengang. Apapun memang bisa terjadi atas izin Allah. Dan Mbah Darmo ini merasa sudah berada di dalam Ka'bah waktu itu. Begitu beliau masuk ke dalam Ka'bah, pemandangan yang dilihat Mbah Darmo ini bukan ruangan sempit di dalam Ka'bah atau tembok-tembok batu, bukan. Mbah Darmo ini melihat ada hamparan padang rumput yang luas banget, kayak nggak ada ujungnya. Dan warnanya semuanya itu hijau tua. Suasananya juga sejuk sekali, indah banget. Dari kejauhan Mbah Darmo itu melihat ada beberapa sosok yang mendekat. Mereka ini semuanya berpakaian serba putih. Jadi ada beberapa kelompok lah yang datang. Wajah dan perawakannya itu kayak orang Arab. Tapi di antara mereka ini ada satu sosok yang paling menonjol. Jadi ada satu sosok yang paling menonjol di situ. Kayak bener-bener karismanya itu sudah nggak bisa tergantikan. Dan wajah satu sosok ini itu nggak bisa dilihat oleh Mbah Darmo karena kayak tertutup cahaya yang terang banget. Jadi Mbah Darmo itu sampai merasa silau. Nah saking silaunya, Mbah Darmo itu sampai nggak bisa menatap wajah dari sosok tersebut. Karena cahayanya itu benar-benar menutupi wajah sosok tersebut. Dan sosok yang bercahaya ini, itu kemudian mendekat ke arah Mbah Darmo. Dan lagi-lagi sosok ini itu ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi sosok ini ngomong ke Mbah Darmo. Beliau itu berpesan, tapi menggunakan bahasa Jawa. Beliau itu bilang, "Uwong iku kudu urup, supaya bisa madangi marang liyane." Artinya bahwa manusia itu harus hidup, harus menyala, supaya bisa menerangi orang lain. Nah, Mbah Darmo di situ gemetar ketika mendengar suara ini. Suaranya itu terasa adem banget, berwibawa, dan kayaknya langsung menusuk ke hatinya. Nah, kemudian sosok yang bercahaya itu semakin mendekat dan ngasih sesuatu langsung ke tangannya Mbah Darmo. Barang itu berupa buku kecil bertuliskan huruf Arab dan juga sebuah batu cincin yang warnanya itu hijau lumut. Dan setelah menyerahkan barang itu, sosok dengan wajah yang bercahaya itu berbalik dan kemudian pergi lagi bersama rombongan yang lain. Tiba-tiba suasana itu berubah jadi sangat silau. Ada cahaya putih yang menyelimuti pandangan Mbah Darmo dan dalam sekejap Mbah Darmo ini langsung tersadar. Beliau kaget. Posisi beliau waktu itu ternyata lagi bersujud di depan Ka'bah. Beliau sujud dan pipinya itu langsung basah. Beliau meneteskan air mata, beliau nangis sesenggukan tanpa henti. Pas beliau bangun dari sujudnya itulah beliau ngeliat di hadapannya ini sudah tergeletak ada kitab kecil dan juga batu cincin hijau lumut yang tadi dikasih dalam penglihatan gaibnya Mbah Darmo. Dan barangnya itu benar-benar nyata, ada wujudnya. Perasaan Mbah Darmo langsung waktu itu campur aduk. Ada rasa bersalah yang amat sangat atas dosa-dosanya selama ini. Tapi ada juga rasa senang dan juga rasa tenang yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Jadi rasanya itu tenang banget. Tiba-tiba dari titik itulah Mbah Darmo ini bertekad beliau mau pulang. Beliau sudah benar-benar bertobat dan beliau nggak mau mengulangi kesalahan yang dulu. Dan beliau menganggap kejadian tadi ini adalah wasiat langsung bahwa sisa hidupnya harus jadi orang yang urup, harus bisa jadi orang yang bisa memberikan terang bagi orang lain, harus jadi orang yang berguna dan menolong sesama, dan gak boleh lagi jadi jagoan atau tukang judi. Jadi setelah kejadian itu Mbah Darmo keluar dari area Ka'bah, dan di luar itu beliau langsung ditangkap oleh askar atau penjaga keamanan Masjidil Haram. Nah, pikirnya Mbah Darmo mungkin karena dia tadi ini dianggap bikin keributan atau bertingkah aneh pas sujud lama banget di depan Ka'bah. Nah, pikiran Mbah Darmo ketika ditangkap itu, waduh, jelas mati nih di penjara aku.
Tapi dugaan beliau ini salah. Beliau itu nggak dipenjara, beliau ini malah dibawa ke satu tempat khusus oleh para askar ini, dan di sana beliau itu diperlakukan secara baik sekali. Dan ada satu hal yang kemudian mengubah identitas beliau selamanya. Jadi di situ salah satu petugas atau syekh di sana itu mengganti nama Mbah Darmo. Pokoknya salah satu atasan petugas di sana ini ngomong ke Mbah Darmo, mulai sekarang namamu Hashim. Nah, sejak saat itulah Mbah Darmo pulang ke tanah air dengan nama baru, yaitu Mbah Hashim. Dan beliau benar-benar menepati janjinya untuk menjadi orang yang urub, meninggalkan dunia hitamnya dan menjadi sosok yang lebih baik. Nah, setelah kejadian spiritual yang luar biasa di depan Ka'bah itu, Mbah Hashim ini akhirnya menyelesaikan ibadah hajinya. Beliau berada di Tanah Suci itu kurang lebih selama 7 bulanan. Memang ini adalah waktu yang sangat lama kalau dibandingkan dengan jamaah haji zaman sekarang. Dan singkatnya, Mbah Hashim ini pun pulang kembali ke kampung halaman. Beliau membawa oleh-oleh yang paling berharga, yaitu sebuah kitab kecil dan juga cincin batu hijau yang beliau dapatkan secara gaib di dalam Ka'bah. Nah, sesampainya di rumah, rasa penasaran Mbah Hashim terhadap kitab itu begitu besar. Jadi malam harinya, beliau ini nyoba buka kitab itu. Beliau pengen tahu dan pengen baca apa isinya. Terus apa makna dibalik tulisan-tulisan Arab di dalamnya. Tapi anehnya pas baru saja beliau buka dan nyoba untuk membaca, beliau merasa ngantuk yang luar biasa. Jadi mata itu rasanya berat banget, gak bisa ditahan lagi. Akhirnya Mbah Hashim ini pun tertidur di meja itu, gak jadi baca. Dan di dalam tidurnya ini, Mbah Hashim itu mimpi. Jadi beliau itu didatengin oleh sosok almarhum ayahnya, yaitu Mbah Sanusi. Dan di mimpinya itu Mbah Sanusi bilang tegas ke Mbah Hashim, Rene, tak ajari moco. Sini, aku ajari membaca kitab ini. Nah, di alam mimpi itu, rasanya itu kayak nyata banget. Mbah Hashim itu merasa beliau ini didudukkan dan diajari membaca isi kitab tersebut oleh ayahnya sendiri. Dan bukan cuma diajari membaca huruf, tapi beliau juga diajari banyak hal tentang rahasia dunia gaib. Menurut pengakuan Mbah Hashim waktu itu, proses belajar mengajar di dalam mimpinya itu rasanya lama banget. Rasanya itu kayak beliau belajar selama sekitar 3 tahunan di sana. Padahal di dunia nyata, ini hanya terjadi dalam 1 malam ketika beliau tidur. Dan yang membuat merinding adalah begitu Mbah Hashim bangun dari tidurnya, beliau itu langsung hafal isi kitab itu, kayak di luar kepala. Dan beliau langsung paham semua ilmu yang diajarkan dalam mimpinya itu. Dan semenjak kejadian itu, kabar tentang Mbah Hashim yang baru, ini mulai tersebar. Mbah Hashim bisa ini, bisa itu, dan beliau tiba-tiba hafal kitab ini. Beliau jadi pribadi yang lain, yang berbeda. Beliau mulai dikunjungi banyak tamu. Orang-orang datang dengan berbagai macam masalah dan juga kepentingannya masing-masing. Di fase itulah, Mas Anto juga mulai menjadi saksi mata. Ketika mbahnya, ketika kakeknya ini menjadi orang yang berbeda. Waktu itu memang Mas Anto ini masih SD, tapi dia sudah cukup paham dengan apa yang terjadi karena dia sering tinggal bareng dengan kakeknya itu. Nah, ada beberapa kejadian ganjil yang gak masuk akal yang disaksikan langsung oleh Anto ketika di masa kecil itu. Kejadian pertama, suatu pagi salah satu keponakan Mbah Hashim ini datang ke rumah. Waktu itu dia datang dengan nafas yang ngos-ngosan. Dia lapor ke Mbah Hashim kalau tape atau radio kaset inventaris masjid itu hilang katanya, dicuri orang. Ya, kita bisa memahami di zaman-zaman itu tape masjid itu adalah barang yang mewah. Karena menjelang adzan biasanya pihak remas masjid itu memutar pengajian atau apapun itu dari tape masjid ini. Dan itu merupakan barang mewah di masjid. Adalah inventaris yang memang sangat mewah pada zamannya. Mbah Hashim waktu itu diam ketika dilapori hal ini. Terus beliau ngomong, wes kowe mangkato ning terminal Giwangan saiki. Terminal Giwangan Jogja. Wes cepetan. Jadi keponakannya ini disuruh segera berangkat ke terminal Giwangan. Si keponakannya ini sempat bingung. Lah apa hubungannya tape masjid sama terminal Giwangan? Wong aku ini nyari tape masjid kok disuruh berangkat ke terminal. Nah tapi karena ini adalah perintah Mbah Hashim, dia pun berangkat. Dan ternyata pas keponakannya ini sampai di terminal Giwangan itu, tiba-tiba dia ngelihat ada orang ini sebenarnya dia kenal. Ya masih tetangga lah. Orang ini lagi manggul tape masjid itu. Gak tahu dia ini mau pergi kemana, jadi tanpa babi bu, orang ini pun langsung ditangkap.
Anehnya si maling ini kayak linglung dan dia langsung ngaku di situ. Katanya dia bingung, dia ini sebenarnya mau berangkat keluar kota tapi dia bingung, kayak mau mondar-mandir. Dia sendiri waktu itu sempat bertanya-tanya, aku ini mau kemana, kok aku nggak tahu tujuanku. Dia sempat bingung. Padahal secara logika terminal Giwangan ini kan luas dan rame. Kok bisa pas banget ketemunya? Nah, kejadian kedua yang diceritakan oleh Anto dan disaksikan sendiri oleh Anto adalah waktu itu ada salah satu tokoh masyarakat di desa itu yang dia ini kehilangan kalung emasnya. Dia datanglah ke Mbah Hasim, dia minta petunjuk. Mbah Hasim malah bilang waktu itu, wes coba kamu minta tolong suruh nyariin si A. Nah, Mbah Hasim waktu itu menyebut nama salah satu warga, kita sebut saja si A. Nah, tokoh masyarakat ini itu sebenarnya ragu. Tapi dia nurut karena yang nyuruh Mbah Hasim. Dia akhirnya mendatangi si A ini dan minta tolong untuk nyarikan kalungnya yang hilang. Nah, reaksi si A waktu itu juga aneh. Begitu si A ini dimintain tolong, raut wajah si A itu langsung pucat. Dan seketika itu juga dia bersimpu dan mengaku kalau dialah yang mengambil kalung itu. Nah, Mbah Hasim ini sebenarnya sudah tahu pelakunya. Pelakunya itu si A. Tapi beliau memakai cara yang halus untuk membuat pelakunya itu ngaku sendiri. Dan inilah kelebihan Mbah Hasim. Dan kejadian ketiga adalah ada satu keluarga Cina yang datang ke rumah Mbah Hasim. Mereka ini rombongan keluarga besar. Dan masalahnya itu serius. Mereka ini mengaku kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan setelah Mbah Hasim melihat mereka, Mbah Hasim itu dengan santai bilang kalau yang mengambil uang itu bukan orang lain, melainkan ya salah satu anak dari kamu sendiri ini. Mendengar itu, salah satu anak dari keluarga itu marah besar. Dia nggak terima dituduh mencuri uang bapaknya sendiri. Dan dia ngamuk-ngamuk di rumah Mbah Hasim waktu itu. Suasananya jadi panas. Mbah Hasim tetap tenang. Beliau ini malah nyuruh Anto untuk manggil Pak Bayan dan juga Pak Carik, perangkat desa setempat. Akhirnya Anto pun lari manggil mereka, dan setelah perangkat desa ini kumpul jadi saksi waktu itu, Mbah Hasim ini berdiri. Dan ketika Mbah Hasim berdiri, dengan suara lantang, beliau langsung nunjuk ke arah anak yang tadi marah-marah. Hei, sing njupuk duite pakmu iku kowe, yang mengambil uang bapakmu itu kamu. Sambil ditunjuk anak ini. Seketika itu juga, badan anak yang ditunjuk ini kaku. Dia benar-benar kayak patung. Dan itu disaksikan sendiri oleh Anto. Jadi dia nggak bisa gerak, wajahnya itu langsung menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh badannya itu kayak ditusuk-tusuk dan kaku. Dalam kondisi kaku dan kesakitan itulah akhirnya dia teriak, ampun mbah, saya ngaku mbah. Iya mbah, saya yang ambil mbah. Dan setelah dia ngaku itulah, barulah badannya ini bisa gerak lagi. Dan masih ada lagi kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Kejadian keempat itu, ceritanya ada orang tua yang bawa anaknya ini mengalami gangguan jiwa, alias dia ODGJ. Nah ini, cara pengobatannya itu nyeleneh banget. Tiba-tiba waktu itu Mbah Hasim ini masuk ke kandang kerbau. Beliau mengganti pakaiannya dengan baju yang compang-camping, baju kotor, persis kayak orang gila. Disitulah kemudian Mbah Hasim ini teriak-teriak sendiri. Beliau mondar-mandir gak jelas, bertingkah persis seperti pasien yang gila itu. Gak tahu apa filosofi beliau waktu itu, tapi setelah Mbah Hasim melakukan aksi gilanya itu, si anak ini yang tadinya dia ini mengalami gangguan kejiwaan, tiba-tiba langsung mendadak sembuh total. Ya waras kembali seperti sedia kala. Nah kejadian kelima adalah, dan ini yang paling ekstrim menurut Anto. Ceritanya waktu itu ada tamu yang datang bawa anaknya. Si anak ini, dia itu mau daftar jadi tentara. Tapi gagal-gagal terus karena tinggi badannya itu kurang sekitar 3 cm. Mbah Hasim menyanggupi untuk membantu, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu agak unik memang. Mbah Hasim ini bilang, wes gini, kalau nanti anakmu jadi tentara, kamu janji, kamu mau jadi suami cucu saya. Nah, ini nggak tahu cucu yang mana yang dimaksud Mbah Hasim, tapi keluarga ini menyanggupi. Dan akhirnya dimulailah ritualnya. Nah, Anto waktu itu disuruh nyari drum atau nyari tong aspal bekas dan juga ban bekas. Nah, di belakang rumah Anto juga disuruh ngumpulin kayu bakar yang banyak dan Mbah Hasim ini bikin tungku besar dari batu. Jadi drum aspal itu ditaruh di atas tungku. Si calon tentara ini itu disuruh telanjang bulat dan disuruh masuk ke dalam drum, masuk ke tong itu. Di dalam tong ini kan juga dimasukkan ban sepeda motor bekas. Jadi setelah semua siap, Mbah Hasim menyiramkan bensin ke dalam drum itu dan menyulutnya dengan api.
Jadi api langsung menyala di situ. Ini logikanya, kalau orang yang berada di dalamnya itu jelas pasti terpanggang. Pasti kan, nggak masuk akal. Karena langsung asap hitam itu membumbung tinggi ketika dibakar. Dan ketika tentara ini masuk, ajaibnya orang di dalam drum itu tenang-tenang saja. Dia nggak merasa kepanasan sama sekali, kulitnya pun juga nggak melepuh sedikit pun. Padahal api ini menyala-nyala, membakar ban di sekelilingnya. Dan setelah ritual ini selesai dan apinya padam, Mbah Hasyim nyuruh si orang ini keluar. Wis kono, dan daftar jadi tentara. Sudah sana, segera daftar jadi tentara. Mbah Hasyim cuma ngomong seperti itu. Nah, pas diukur lagi, anehnya tinggi badan anak itu beneran nambah lebih dari 3 cm. Dia akhirnya lolos jadi tentara, dan akhirnya kabar kesaktian soal Mbah Hasyim ini itu akhirnya menyebar luas. Dan bukan cuma warga biasa yang datang minta tolong, tapi banyak juga ulama dan juga kiai yang datang ke rumah Mbah Hasyim. Mereka, para kiai dan ustadz ini, bukan datang untuk berobat, tapi mereka datang ke rumah Mbah Hasyim itu untuk bertukar pikiran dan juga menimba ilmu hikmah dari Mbah Hasyim. Nah sekarang di bagian ini teman-teman, kita mundur lagi, di mana pada waktu itu kita akan menceritakan sebelum ayahnya Anto ini bertemu dengan ibunya Anto. Jadi ini ayahnya Anto ini namanya Pak Sumito. Pak Sumito itu dikenal sebagai seorang guru yang disegani. Beliau lahir dari keluarga priayi, terah darah biru. Dan ayahnya Pak Sumito atau kakek dari pihak ayahnya Anto itu namanya Mbah Wiryo Rejo. Mbah Wiryo ini dulunya ditugaskan oleh keraton untuk menjadi lurah di salah satu daerah di Boyolali. Jadi Pak Sumito ini lahir dan besar di Boyolali. Nah di zaman-zaman itu Pak Sumito itu mengajar sekolah masih menggunakan sepeda kebo atau sepeda onta tua. Dan meskipun sederhana, beliau itu sangat terpandang karena status keluarganya yang ningrat. Nah, Pak Sumito ini kemudian menikah dengan Bu Parmi. Bu Parmi ini juga seorang guru dan sama-sama keturunan ningrat. Orang tua Bu Parmi termasuk orang kaya dan disegani di kampungnya. Makanya zaman dulu perempuan itu jarang sekolah, tapi Bu Parmi ini sudah lulus sekolah rakyat atau SR. Nah, pertemuan mereka itu juga unik. Kata Pak Sumito sendiri, beliau pertama kali ngelihat Bu Parmi pas Ibu Parmi itu masih kecil. Jadi ceritanya Bu Parmi waktu itu lagi ngirim makanan ke sawah untuk bapaknya. Kebetulan Pak Sumito juga kenal baik sama bapaknya Bu Parmi ini. Tapi jalan jodoh mereka itu nggak mulus. Di sisi lain, ibunya Anto yang bernama Bu Romla, setelah lulus SR, Bu Romla itu sempat dinikahkan dengan laki-laki pilihan kakeknya. Laki-laki itu namanya Pak Juki. Dan pernikahan antara Pak Juki dan Bu Romla itu digelarnya mewah banget. Pestanya itu 7 hari 7 malam. Di situ ada pertunjukan wayang, ketoprak, sampai juga tayub. Dan kita kembali ke kehidupan Pak Sumito. Suatu ketika ada satu pengalaman mistis yang dialami Pak Sumito yang nggak akan pernah beliau lupakan. Kejadian ini itu terjadi di sebuah hutan lindung di daerah Boyolali. Waktu itu ceritanya Pak Sumito ini baru pulang ngajar. Jadi perjalanan dari sekolah menuju ke rumah itu lumayan jauh dan harus melewati hutan jati yang sangat lebat. Kanan kiri ini pohon jati semua, sepi dan gak ada rumah penduduk. Dan ketika Pak Sumito waktu itu lagi asik mengayuh sepeda kebonya itu, dari kejauhan beliau melihat ada 2 orang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan. Pas sudah mendekat, Pak Sumito kaget. 2 orang laki-laki ini, mereka pakai busana adat keraton Jawa lengkap, mulai dari jarik, belangkon, beskap, pokoknya pakaian abdi dalam kerajaan. Terus 2 orang ini langsung menghampiri Pak Sumito dan mencegat sepedanya, tapi mencegahnya itu dengan sopan. Mereka ini bilang, ngapunten Pak Guru, jenengan ini sampun ditenggoh kali pangeran. Jadi di situ mereka bilang, mohon maaf Pak Guru, Anda ini sudah ditunggu sama pangeran. Nah anehnya Pak Sumito itu kayak kena hipnotis. Beliau langsung nurut, beliau langsung turun dari sepeda dan naruh sepedanya di semak-semak hutan itu. Langsung dia ini mengikuti 2 orang misterius itu masuk ke dalam hutan. Dan semakin masuk ke dalam, hutan itu berubah suasananya. Tiba-tiba di tengah hutan belantara itu ada sebuah keramaian, ada hajatan besar pokoknya di sana. Pak Sumito bingung. Lah, ini masa di tengah hutan ada kampung? Perasaan bertahun-tahun tinggal di sini, nggak pernah ada kampung di tengah hutan. Apalagi kok ada yang punya gawe. Nah, beliau ini diajak melewati sebuah gapura yang terbuat dari janur kuning dan juga bambu. Begitu melewati gapura itu, Pak Sumito itu langsung tercengang.
Beliau kaget setengah mati, ternyata keramaian yang beliau lihat dari jauh itu bukan manusia. Jadi tamu-tamu undangan yang hadir di hajatan itu, ini wujudnya serem-serem semua. Ada yang badannya tinggi besar, tapi kepalanya itu kayak kambing. Ada sosok yang lidahnya itu panjang banget sampai menjulur ke tanah. Ada yang telinganya lebar kayak benar-benar telinga gajah. Pokoknya wujud mereka itu aneh-aneh dan menyeramkan semua. Tapi yang membuat Pak Sumito heran waktu itu, begitu beliau lewat, makhluk-makhluk menyeramkan itu semuanya menunduk hormat. Mereka ini berjejer rapi menyambut Pak Sumito layaknya menyambut seorang bangsawan agung. Nah, karena Pak Sumito ini memang dari kecil, memang hidup di lingkungan yang kental mistis, beliau berusaha tetap tenang. Beliau tahu kalau mereka ini sosok-sosok lembut. Tapi beliau berusaha tenang, beliau cuma bertanya-tanya dalam hati. Ini pertanyaannya, kenapa kok mereka ini ngajak saya? Apa mau mereka ini? Nah, nggak lama kemudian, 2 orang penjemput tadi itu berhenti di depan sebuah panggung pertunjukan wayang kulit. Terus mereka bilang, monggo Pak Guru, wayang dan gamelannya sudah dipasang, silahkan dimainkan. Ini kata salah satu penjemputnya itu. Nah, Pak Sumito juga kaget loh. Saya ini bukan dalang, saya ini guru, keliru sampean. Sampean harusnya bukan jemput saya ini guru, saya bukan dalang. Terus 2 sosok ini senyum dan mereka jawab serentak, Pak Guru, ini sudah takdir. Jenengan naik saja dulu, pentaskan wayangnya, dan kami melihat. Nah, Pak Sumito waktu itu nggak punya pilihan. Beliau kayak benar-benar merasa tertekan, tapi beliau juga nggak bisa lari. Akhirnya dengan berat hati, beliau naik ke panggung wayang itu. Dalam hatinya ini cuma berharap supaya ini segera selesai dan beliau bisa lanjut pulang dengan selamat. Jadi pas beliau ini jalan ke panggung, Pak Sumito itu mikir keras. Lah ini kira-kira lakon apa yang harus aku mainkan? Aku ini nggak hafal cerita wayang. Itu yang ada di pikiran Pak Sumito. Nah tiba-tiba pada saat beliau lagi bingung itu, ada ribuan makhluk menyeramkan yang jadi penonton waktu itu. Mereka ini kayak teriak serentak. Dan suaranya itu kayak menggelegar. Mereka itu bilang, Semar Boyong, Semar Boyong. Pak Sumito langsung merinding ketika mendengar suara ini dan mereka minta lakonnya itu lakon Semar Boyong. Jadi ternyata mereka minta lakon Semar Boyong di situ. Dan ini berdasarkan kesepakatan mereka, para makhluk halus yang jadi penonton ini. Pak Sumito sendiri ini pernah nonton pertunjukan wayang dengan lakon Semar Boyong ini. Yang inti ceritanya adalah Kerajaan Amarta waktu itu sedang dilanda wabah penyakit dan kesengsaraan. Kalau orang bilang ini pagebluk. Disitulah pada akhirnya sang dewa itu memberi petunjuk bahwa satu-satunya solusi untuk menghilangkan semua ini adalah memboyong Semar ke istana. Dan terjadilah perebutan antara pihak Kurawa. Pihak Kurawa ini adalah pihak yang ingin menculik Semar demi kekuasaan. Dan juga pihak Pandawa. Pihak yang menjemput Semar demi menyelamatkan rakyat. Semar waktu itu akhirnya memilih untuk ikut Pandawa. Dan kehadiran Semar di istana itu berhasil mengusir wabah dan kemudian mengembalikan kedamaian di negeri Amarta. Nah, begitu Pak Sumito sampai di atas panggung dan dia duduk di depan kelir atau layar wayang itu, tiba-tiba ada sebuah keajaiban yang nggak masuk akal. Tiba-tiba pakaian beliau, yang pakaiannya ini pakaian guru itu berubah jadi busana dalang lengkap. Ada juga keris yang terselip di punggungnya. Beliau duduk dan beliau langsung berubah menjadi posisi silau tumpang atau duduk bersilanya dengan kaki yang tumpang tinggi, khas dalang. Nah, dan yang lebih gila lagi, tiba-tiba memori di otak Pak Sumito itu kayak langsung kebuka. Beliau ini tiba-tiba mendadak hafal seluruh alur cerita Semar Boyong. Detail dialognya itu hafal, gendingnya hafal, suluknya, dan semua itu kayak mengalir di kepala. Dan ketika beliau mulai memegang wayang, tangan beliau itu kayak bergerak sendiri, lincah banget ketika memainkan wayang. Suara beliau pun juga berubah-ubah sesuai karakter wayang yang dimainkan. Dan mulut beliau itu kayak ngomong sendiri tanpa bisa dikontrol oleh kesadarannya. Nah, Pak Sumito waktu itu cuma bisa menyaksikan tubuhnya sendiri ini kayak lagi mendalang di depan ribuan demit hutan jati. Dan pentas itu berjalan lancar sampai selesai. Begitu gunungan ditancapkan, itu tanda pertunjukan ini usai. Pak Sumito langsung niatnya ini mau kabur pulang dan beliau pas turun dari panggung tiba-tiba baju dalangnya itu hilang dan balik lagi jadi baju guru yang beliau pakai seperti semula. Terus pada saat beliau berpamitan mau pulang, 2 sosok yang menjemput Pak Sumito tadi ini menghampiri Pak Sumito lagi.
Mereka membawa sebuah bakul dan mereka ini bilang ke Pak Sumito, ini Pak Guru silakan dibawa pulang Pak Guru, matur nuwun sangat. Ini Pak Guru silakan dibawa pulang, kami mengucapkan terima kasih sekali. Pak Sumito ngelihat isi bakul itu, isinya itu penuh dengan kunyit. Benar-benar kunyit yang dilihat oleh Pak Sumito ini. Dan salah satu dari mereka itu berbisik. Nah, istri Pak Guru itu kan lagi hamil ya. Ini siapa tahu dibutuhkan nanti. Pak Sumito juga kaget. Karena memang benar, istrinya, Bu Parmi itu memang sedang hamil muda waktu itu. Dan tanpa banyak tanya lagi, beliau mengambil bakul itu, ngambil sepedanya, dan langsung mengayuh secepat mungkin keluar dari hutan aneh itu. Dan kayaknya setelah diberi satu bakul berisi kunyit oleh makhluk-makhluk penunggu hutan jati tadi, Pak Sumito itu merasa sungkan. Dan sebagai orang yang punya tata krama, sebelum beliau pulang tadi, beliau nggak mau rakus. Jadi beliau hanya mengambil secukupnya, dan beliau mengucapkan terima kasih. Setelah itu beliau diantar kembali ke tempat semula di mana sepedanya ini disembunyikan. Dan begitu sampai di pinggir jalan, sosok yang mengantar Pak Sumito tadi itu hilang. Pak Sumito ngelihat langit ini sudah gelap. Beliau panik, ini pasti orang rumah cemas karena Pak Sumito belum juga pulang. Akhirnya Pak Sumito mengayuh sepeda ontanya itu menembus gelapnya hutan jadi untuk pulang. Dan sekedar informasi teman-teman, ayah dari Pak Sumito alias kakeknya Anto dari pihak bapak ini juga bukan orang sembarangan. Mbah Wiryo Rejo ini dikenal sebagai lurah yang tegas dan juga galak. Saking saktinya, beliau tidurnya itu selalu beralaskan kulit macan asli. Nah, keluarga ini memang disegani karena terah ningrat dan juga ketegasannya. Nah, singkat cerita, sampailah Pak Sumito ini di rumah. Suasana di rumah itu sudah tegang. Jadi seluruh keluarga besar itu berkumpul di ruang tengah. Tapi yang membuat Pak Sumito kaget, ini bukan karena beliau dimarahi, tapi karena beliau waktu itu ngelihat ibunya, yang tidak lain adalah neneknya Anto, itu beliau lagi nangis. Dan ibunya Pak Sumito itu nangis bukan karena sedih, tapi nangis kesakitan. Pak Sumito kemudian mendekat dan ngelihat kondisi ibunya, ternyata kepala bagian kiri ibunya itu kayak bekas terbakar. Kulitnya itu melepuh parah. Nah, disitulah Pak Sumito tanya, ibu iki kena opo? Istrinya Pak Sumito, Bu Parmi, ini lalu cerita. Ternyata tadi, karena Pak Sumito itu nggak pulang-pulang, ibunya Pak Sumito ini terus-terusan mendesak suaminya, Mbah Wiryo Rejo, untuk segera mencari anaknya, Sumito ini. Nah, Mbah Wiryo yang waktu itu lagi duduk santai, ini cuma bilang, wes toh, anakmu kuwi iki ora apa-apa. Mengko rak ayo bali dhewe. Intinya di situ beliau bilang, anakmu itu nggak apa-apa, nanti juga pulang. Tapi ibunya Pak Sumito itu ngeyel. Terus kemudian tetap memaksa suaminya ini. Akhirnya Mbah Wiryo Rejo itu marah besar. Saking marahnya, beliau meludahi kepala istrinya itu. Dan anehnya, begitu kena ludah Mbah Wiryo ini, rambut dan kulit kepala istrinya ini langsung kebakar. Seketika itu Mbah Wiryo masuk kamar dan ngunci diri. Nah, ketika Pak Sumito pulang dan ngobrol inilah, Mbah Wiryo itu mendengar suara anaknya. Terus akhirnya Mbah Wiryo itu keluar dari kamar, langsung duduk di kursi besarnya dengan wajah yang garang. Wito, Rinio kowe. Wito, kamu kesini. Suara Mbah Wiryo itu berat dan berwibawa sekali. Pak Sumito itu gemetar ketakutan. Beliau takut kalau bapaknya marah dan sampai mukul dia. Semua keluarga yang ada di situ ini juga ikut cemas. Takutnya Pak Sumito ini kena hajar. Pak Sumito waktu itu jalan pelan mendekat dan duduk di hadapan bapaknya. Terus Mbah Wiryo ini tanya, kowe mau disangoni opo karo bocah-bocah kae? Intinya di situ beliau tanya, kamu tadi dikasih apa sama anak-anak yang tadi? Nah, Pak Sumito kaget. Ternyata bapaknya ini tahu kejadian gaib yang terjadi di hutan tadi. Nah, beliau langsung teringat 3 biji kunyit yang ada di sakunya. Dengan tangan yang gemetaran, Pak Sumito itu mengeluarkan 3 kunyit itu. Dan keajaiban ini terjadi lagi. Begitu kunyit ini dikeluarkan dari sakunya Pak Sumito, bentuknya itu memang masih berupa kunyit. Tapi warnanya itu berubah kayak kuning berkilauan. Beliau kaget loh. Ternyata ini emas murni. 3 biji kunyit itu berubah jadi emas padat berbentuk kunyit. Mbah Wiryo langsung mengambil 3 emas berbentuk kunyit itu dan bawa masuk ke kamar pribadinya. Nggak ada yang berani nanya emas itu buat apa. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Sumito dipanggil lagi oleh bapaknya. Kali itu permintaannya ini lebih aneh lagi. Mbah Wiryo meminta kepada Pak Sumito untuk berhenti jadi guru. Beliau bilang, kowe metua saka profesimu, wis dadi dalang wae.
Pak Sumito itu kaget karena dia disuruh berhenti menjadi guru dan malah dia disuruh jadi dalang. Nah, Pak Sumito waktu itu bingung. Dia ini merasa dia seorang guru, bukan seniman. Tapi karena beliau itu sangat takut dan hormat betul dengan bapaknya, beliau cuma bisa bilang, "Enggih Romo." Dan nggak pakai lama, Pak Sumito dibelikan perlengkapan wayang kulit komplit satu set, gamelannya juga, kelirnya, wayangnya, semuanya lengkap. Dan mulai saat itulah Pak Sumito itu menjalani profesi barunya sebagai seorang dalang. Anehnya Pak Sumito ini nggak pernah sekolah pedalangan, nggak pernah belajar jadi seorang dalang. Tapi setiap kali pentas, beliau itu bisa memainkan lakon demi lakon dengan sangat luas sekali. Pak Sumito sendiri mengaku, setiap kali beliau duduk bersila di depan kelir, beliau itu kayak seperti kerasukan. Tangan dan mulutnya itu kayak bergerak sendiri dan semuanya itu kayak mengalir begitu saja. Dan anehnya lagi, setiap pementasan itu selalu sukses dan selalu disukai oleh penonton. Dan setelah resmi jadi dalang itulah, kebiasaan Pak Sumito ini mulai berubah. Beliau jadi sering melakukan tirakat. Beliau sering pergi ke tempat-tempat wingit atau tempat-tempat aker. Katanya sih beliau itu dapat dawuh, dapat perintah gaib dari para leluhur untuk melakukan itu. Nah, di sisi lain, yaitu Puromlah yang juga mengalami pergolakan batin. Puromlah di tempat yang berbeda ini, Puromlah itu yang pas nikah ini masih kecil, itu lama-lama beliau ini merasa bosan dengan rutinitas rumah tangga. Entah kenapa waktu itu tiba-tiba muncul niat nekat di hati Puromlah. Beliau itu ingin membuktikan sendiri tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Jadi ada banyak pertanyaan di kepalanya Puromlah waktu itu. Beliau itu selalu penasaran. Apa benar pesugihan itu ada? Apa benar Ratu Kidul itu ada? Apa benar Nyi Blorong itu ada? Inilah yang terus-menerus selalu memenuhi kepalanya Puromlah. Akhirnya Puromlah ini memutuskan untuk pergi berkelana. Beliau meninggalkan suami dan anak-anaknya. Tujuannya ya satu tadi, beliau mencari pembuktiannya sendiri. Beliau melakukan ritual dari satu tempat angker ke tempat angker lainnya. Dan suatu ketika, takdir ini mempertemukan Pak Sumito dan Puromlah di Gunung Lawu. Nah, di situ mereka sempat ngobrol sebentar di Candi Ceto. Tapi karena tujuan antara Pak Sumito dan juga Puromlah ini berbeda, mereka pisah jalur lagi untuk melanjutkan ritualnya masing-masing. Puromlah ini menemukan sebuah goa tersembunyi di Gunung Lawu. Beliau memutuskan untuk bertapa di situ. Dan di gua itulah kejadian mengerikan ini hampir terjadi. Pak Sumito ini ternyata menyusul ke dalam gua yang sama. Begitu sampai di mulut gua, Pak Sumito itu kaget ngelihat pemandangan di depannya. Jadi di depan Puromlah yang sedang duduk bersila itu ada sebuah peti. Dan di atas peti itu tergeletak foto milik Pak Juki. Foto suami dari Puromlah ini. Nah, darah Pak Sumito itu langsung mendidih di situ. Beliau paham apa artinya itu.